Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, lewat tayangan program kecintaan kita ini, Pelita Hati Televisi Tabalong, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tak henti-henti bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala macam limpahan karunia, pemberian, anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehat walafiat. Semoga salat dan salam pun tak lupa kita senandungkan dan kita haturkan kepada semulia-mulianya makhluk yang pernah ada di alam raya ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa budiman, sahabat-sahabat sejati yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan selalu agar dalam menjalani aktivitas hidup di dunia ini selalu diberi kemudahan jalan urusannya, dilancarkan usahanya, dan semoga kita selalu mendapatkan keberuntungan hidup dunia sampai akhirat. Baiklah, hari ini kita bertemu dan insya Allah sedikit kita sampaikan karena beberapa fenomena alam atau gejolak zaman sering kita saksikan atau sering kita dengarkan lewat tayangan atau berita-berita. Itu semuanya tiada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Setiap ada kejadian yang menimpa umat manusia, baik kalangan muslimin utamanya, itu adalah bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menampakkan tanda-tanda kebesarannya. Itu yang pertama. Mengacu kepada satu ayat Al-Quran yang berbunyi sanurihim ayatina fil afaq. Dalam surat Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertutur firman, selagi akan kami tampakkan kepada mereka manusia itu ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran kami di seantero alam raya ini. Hikmahnya tiada lain agar kita dapat menjadikan bahan renungan dan pelajaran, dan dapat untuk menjadikan bahan tafakur bahwa setiap adanya kejadian, setiap ada cerita silih berganti, tiada lain pasti ada Allah yang telah menentukan dan menetapkan kejadian tersebut. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat setia yang sama-sama kita cintai, jadikanlah setiap kejadian itu untuk mengambil pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal satu ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali bertutur firman di lain ayat yang lain, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah sekiranya manusia itu menyangka mereka mengaku beriman kepada Allah, amanna billah, kami beriman kepada Allah dan bebas dari ujian? Ternyata jawabannya tidak. Orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, menyandang tetel keimanan, keislaman kepada Allah, pasti mereka akan diuji keimanannya dan keislamannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ujian-ujian tersebut yang mesti dilewati dan dilalui adanya musibah. Musibah kira-kira
tidak semua orang kepengen mendapat musibah. Si fulan misalkan, atau siapapun, pasti dari hatinya tidak mungkin pengen mendapat ujian, musibah, dan malapetaka. Namun ingat, setiap ujian, malapetaka, ataupun musibah yang mampir kepada kita, itu pun tidak bisa kita terlepas darinya atau menghindarinya, karena ia adalah ketetapan yang sudah Allah gariskan kepada kita sebagai orang yang mengaku amanna billah, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Oleh karenanya, sahabat-sahabat setia dimanapun berada, jadikanlah setiap kejadian yang Allah sudah menggariskannya menjadi suatu ibrah, pelajaran, bukan hanya sebatas dipandang bahwa ujian itu bentuk teguran dari Allah atau apapun jenisnya, namun pada kenyataannya setiap ujian, musibah yang menimpa kita tidak akan pernah bisa lepas daripadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat setia yang menyimak tayangan Pelita Hati TV Tabalong tercinta dimanapun berada, sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya musibah tidak ada orang yang pengen mendapatkannya, dan begitu pula sebaliknya, musibah pun tidak bisa terlepas dari orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kiat-kiat solusi ketika seseorang mengalami atau mendapatkan suatu musibah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyiris sabirin. Sungguh kami telah menguji manusia itu bisyai'in ay biqalilin. Lihat kata-katanya ini, bisyai'in ay biqalilin. Kami uji, kata Allah, manusia itu dengan sesuatu yang amat sangat sedikit. Sebetulnya musibah itu berlaku di dunia ini masih sedikit sekali, karena ada musibah yang jauh lebih besar lagi. Itu akan kita ulas selanjutnya nanti. Nah, secara umum Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ujian sesuai kapasitas manusia itu tersebut sanggup atau tidaknya menerima. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia melainkan sesuai kapasitas kemanusiaannya. Allah uji manusia tadi dengan sedikit kekhawatiran. Coba lihat, bukan ketakutan, kecemasan yang berlebih-lebihan. Itu kita sebetulnya gaya pola hidup dan gaya pandang kita terlalu berlebihan dalam mensikapi satu problem, masalah. Sebetulnya Allah mengatakan sedikit kami beri rasa kekhawatiran, ketakutan kepada manusia. Bahkan sedikit pula kami beri ujian lewat musibah, kelaparan, kehausan, berkurangnya harta, atau meninggal orang-orang yang tercinta, atau sandang pangan, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman yang pasokannya berkurang di muka bumi ini. Sekali lagi, itu sekaliannya hanya sedikit dibanding musibah-musibah di masa-masa yang akan datang, khususnya di akhirat kelak. Lalu Allah kembali melanjutkan ayatnya tersebut, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira terhadap mereka yang mau bersabar, mau menahan diri, mereka yang mau mengembalikan urusannya kepada Allah dengan ucapan
alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana mereka itu ketika ditimpa satu musibah, ay balaun, maksudnya bala, mereka langsung dan spontan mengembalikan kepada Allah, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah kami akan dikembalikannya. Kata atau kalimat istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang agung, kalimat yang mulia, kalimat yang sudah dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam satu redaksi hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada halayak sahabatnya bahwasanya barang siapa yang menimpa kepadanya oleh satu musibah, kemudian ia mengatakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwasanya Allah pasti akan membalas ganjaran pahala yang berlipat ganda kepada orang tersebut, dan Allah akan mengganti dari bala musibah tersebut dengan kebaikan yang lebih baik dari yang dialaminya. Apakah kita lupa dengan satu ayat Al-Quran yang berbunyi inna ma'al usri yusran? Setiap kesulitan, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya ada di dalamnya kemudahan. Ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Ada kesulitan, sekali lagi pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sahabat-sahabat setia dimanapun berada, pemirsa TV Tabalong lewat tayangan tercinta kita Pelita Hati, rahimakumullah. Pada dasarnya musibah itu atas takdir dan kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mengembalikan musibahnya dan mereka berserah diri, berpasrah hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lisannya basah menyebut nama asma-asma Allah, maka merekalah orang-orang yang kelak di balik musibah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, musibah yang menimpa muslimin muslimat dimanapun berada sebetulnya adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditampakkannya lewat itu musibah. Sebab berapa banyak musibah kalau dilihat dari kacamata hikmah, lihat, kalau dilihat dari kacamata hikmah, musibah itu ada kalanya menggantikan atau mengkifaratkan dan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Begitu pula seterusnya, musibah berlaku kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, akan mengangkat derajat, martabat kedudukan mereka dan memperoleh kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dari setiap kejadian musibah Allah menampakkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Karena musibah sebetulnya adalah perkara yang sudah diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menimpa siapapun, tidak pandang bulu, mau orang kaya, mau orang miskin, pejabat, rendahan, masyarakat biasa sekalipun, tua, muda, kalau sudah musibah itu mampir, pasti dan tidak diragukan lagi, musibah itu tetap merata umum secara keseluruhan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiya anhu, beliau mengatakan dan beliau mentamsilkan suatu permisalan. Kata beliau, ketika hujan turun dari langit, kita taruh di atas tanah,
satu wadah yang bagus, kemudian satu wadah yang berlobang atau tidak bagus. Kedua-dua wadah ini ketika air hujan turun pasti mengenai keduanya. Nah, seperti itulah musibah, tidak bisa dihindari. Berlaku kepada orang soleh, sebaliknya berlaku pula kepada orang atau si pelaku maksiat. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya di antara penyebab-penyebab turunnya musibah silih berganti terkadang itu tiada lain maksiat yang merajalela. Maksiat yang merajalela, zuhurul batil wal mungkar, nampaknya kebatilan dan nampaknya kemungkaran. Oleh sebab itu Allah memberi solusi, ja'al haq wa zahaqal batil. Sampaikan yang hak, insya Allah kebatilan kemungkaran akan menjauh. Seperti siang ketika cahaya matahari menyinari alam ini, pasti kegelapan malam akan sirna. Begitulah halnya kebaikan yang terus kita salurkan pastilah akan membuahkan hasil yang baik dan positif pula. Kedua, setiap masalah, problem atau musibah kita sikapi dengan bijaksana. Hati harus tetap sabar. Sayyidina Umar pernah mengatakan, kalau engkau tertimpa satu musibah dan engkau berkeluh kesah, engkau kena musibah, engkau berkeluh kesah, musibah itu tetap ada dan engkau disiksa, kata Sayyidina Umar. Ketika engkau ditimpa musibah, engkau sabar, musibah pun tetap ada, tapi engkau akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu jurus pamungkas agar kita muslimin muslimat dimanapun berada, masyarakat kita, negeri tercinta kita ini terhindar daripada bala musibah ujian yang Allah berikan. Mengacu kepada rintaksi hadis riwayat daripada Abu Daud, anzalallahu li ummati amanah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada umatku ini dua macam keamanan, di mana difirmankan Allah dalam surat Al-Anfal ayat 31, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kesimpulannya apa dari ayat ini? Allah tidak akan menurunkan bala musibah kepada suatu komunitas masyarakat selagi mereka berpedoman kepada dua macam ini. Pertama, selalu mereka menghadirkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW dalam setiap lini kehidupannya. Taruh yang paling sederhana dalam rumah tangga, hadirkan sunnah-sunnah nabawi Muhammad SAW. Perbanyak salawat dan salam. Cintai Rasulullah, cintai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan kedua, selalu memperbanyak ucapan Astaghfirullahaladzim. Dengan dua macam ini Rasulullah memberikan solusi jalan keluar agar terhindar dari setiap malapetaka dan ujian musibah. Perbanyak salawat dan perbanyak membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Yakinlah setiap pertolongan sesuai dengan ukuran kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah akan hadir ketika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersangka baik kepada Allah, memperbaiki diri kita, masyarakat kita ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa budiman dimanapun berada,
Inilah yang dapat kita sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.